Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Wahyu Nugraha. Saya merupakan anggota KKN PPM UGM yang bertugas di Terban 1. Nah, kali ini saya akan mensosialisasikan edukasi mengenai lorong sayur. Tujuan dari sosialisasi kali ini yaitu mengedukasi lorong sayur kepada masyarakat Kelurahan Terban, kemudian edukasi jenis sayur dan tanaman lain yang bisa ditanam di lorong sayur, kemudian edukasi cara menanam dan membuat lorong sayur sendiri, kemudian diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk kemandirian pangan, khususnya sayuran rumahan. Nah, ini ada pepatah, ayo nandur opo sing dipangan, mangan opo sing ditandur. Alasan mengapa kita harus membuat lorong sayur adalah karena kebutuhan sayur rumahan dan harga beberapa sayur yang naik turun atau fluktuatif. Kemudian hal ini akan menuju ketahanan pangan di saat pandemi ini. Harga fluktuatif dan mudah busuk, contohnya ini cabai. Cabai ini harganya bisa naik dan turun tergantung dari cuaca, musim, dan ketersediaan cabai itu sendiri. Nah, kemudian ada beberapa potensi lorong sayur di Kelurahan Terban. Ini ada beberapa contoh lorong di Terban. Ini bisa dijadikan lorong sayur. Kanan kirinya nanti bisa dikasih tanaman sayur atau berupa rak polybag yang bisa ditanam sayur, nanti bisa dipanen oleh masyarakat Terban guna mendukung pangan di saat pandemi. Kemudian pokok bahasan kali ini kita akan mengenalkan apa itu lorong sayur, kemudian pengenalan jenis tanaman, dan contoh menanam sayur di polybag. Nah, untuk pengenalan lorong sayur, kita mulai dengan definisinya. Lorong sayur itu apa? Lorong sayur adalah penanaman sayur pada sisi kiri dan kanan atau salah satu sisi di gang di jalan yang terbilang sempit dengan penanaman sistem vertikultur atau penanaman yang bertingkat. Nah, kemudian jenis lorong sayur ada polybag, wall planter, dan hidroponik. Ini ada beberapa plus minusnya atau kekurangan dan kelebihannya. Kelebihan dari polybag ini mudah dipindah dan lebih murah harganya. Kemudian kekurangannya ini butuh tempat lebih luas, butuh rak, dan memakan bahu jalan jika tidak benar dalam handlingnya. Kemudian wall planter ini bisa menghemat tempat karena hanya ditempel di tembok, bisa banyak bibit dalam satu titik, dan tidak memakan bahu jalan. Namun kekurangannya ini harganya ini termasuk menengah ke atas atau sedikit mahal. Kemudian butuh tembok untuk menempel. Jadi kalau tidak ada tembok, tidak bisa dijadikan lorong sayur model wall planter ini. Kemudian hidroponik, ini plusnya futuristik dan minim tanah, serta bisa menjadi bahan edukasi untuk anak-anak. Namun harga hidroponik ini relatif tinggi, serta perawatan yang ekstra, dan pupuknya ini pupuk khusus hidroponik atau pupuk cair. Nah, ini contoh dari lorong sayur yang polybag plus rak bambu yang ada di Baciro. Kemudian lorong sayur wall planter ini di Brontokusuman, ditempel di tembok seperti itu. Kemudian lorong sayur hidroponik ini yang sebelah paling kanan itu menggunakan perpipaan. Ini tidak dengan media tanah tapi media air. Nah, kemudian bahan dari lorong sayur ini ada beberapa macam seperti media tanah, kemudian pupuk kandang atau kompos, kemudian polybag, wall planter, atau bisa menggunakan botol air mineral. Kemudian ada bibit sayur atau bibit, bisa saja bibit buah stroberi atau macam-macam rempon-rempon seperti jahe, kunyit. Kemudian ini bisa juga ditambahkan dengan arang sekam padi. Faktor penting dalam lorong sayur ini adalah penataan dan tata kelola lorong agar tidak memakan tempat terlalu banyak. Karena jika memakan tempat terlalu banyak, nanti lorongnya akan menjadi semakin sempit dan mempersulit warga dalam memakai lorong tersebut. Nah, kemudian pengenalan jenis tanaman. Ini sayuran yang bisa ditanam seperti selada, cabai, tomat ceri, seledri, daun bawang, dan terong. Ini ada opsi buah, yaitu hanya buah stroberi. Kemudian penanaman sayur di polybag. Nah, ini dimulai dengan pembuatan media tanam. Pembuatan media tanam ini sangat penting karena apa? Karena ini merupakan langkah awal sebagai media bibit untuk tumbuh. Langkah pertama yaitu ambil tanah subur dari pekarangan, kemudian diayak, dihilangkan batu-batunya, kemudian siapkan kompos atau pupuk kandang atau pupuk yang lain,
Kemudian siapkan arang sekam, ini opsional, bisa pakai bisa tidak. Kemudian campur semua bahan dengan perbandingan tanah, kompos, dan arang, yaitu 2:1:1. Kemudian masukkan campuran tadi ke dalam polybag. Kemudian siram dan tancapkan bibit tanamannya. Nah, ini ada beberapa faktor penting, yaitu pemindahan bibit ini harus pada pagi atau sore hari di saat terik matahari minim. Karena apa? Karena tanaman nanti jika terkena matahari terlalu banyak akan stres dan mudah layu. Kemudian pemindahan ini hati-hati jangan sampai akar tanaman itu patah. Lubang tanam di polybag berkisar 5-7 cm saja, jangan terlalu pendek karena nanti akar belum tertutup tanah secara sempurna. Kemudian pemupukan 1 sendok pupuk NPK itu diberikan pada 1 polybag selama 1 bulan per bulan. Nah, pemupukan ini juga dapat menggunakan kotoran kandang di saat sebelum berbuah, ini agar menambah buahnya dan mempertinggi kualitas dari cabai itu sendiri. Kemudian penyiraman 3 hari sekali. Jika matahari sangat terik boleh 1-2 hari sekali. Jangan terlalu banyak karena dapat menghindari pembusukan dan penghilangan unsur hara dalam tanah. Kemudian bisa juga diberikan penyangga tanaman jika dirasa tanaman tertempa banyak angin. Nanti menggunakan bambu ditancapkan di tengah polybag, kemudian tanaman diikatkan pada bambu agar tanaman tidak roboh. Nah, ini contoh rak lorong sayur untuk penanaman polybag. Ini bisa menggunakan rak bambu. Ini tujuannya untuk memperbanyak jumlah polybag yang dapat ditanam atau ditempatkan pada lorong sayur agar hasilnya kemudian lebih banyak dan lebih bisa memenuhi kebutuhan sayuran warga masyarakat Terban. Yang penyangga ini sebelah kiri, contohnya ini bibitnya ada penyangga, kemudian nanti ditali yang ini. Nah, kemudian kapan realisasi lorong sayur oleh KKN PPM UGM? Kami dari KKN PPM UGM merencanakan realisasi lorong sayur yaitu pertengahan Agustus. Ini pembagian bibit, media tanam, dan polybag kepada warga masyarakat Terban untuk ditanam sebagai lorong sayur di beberapa spot. Kemudian masyarakat dimohon membantu merealisasikan lorong sayur dengan membantu menanam bibit tanaman di titik lorong sayur yang telah ditentukan. Kemudian kami juga memohon maaf karena keterbatasan dana dan kebijakan KKN secara online, maka kami tim KKN PPM UGM tidak mampu menyediakan spot lorong sayur di semua RW. Ini hanya beberapa RW dan beberapa titik saja. Terima kasih atas pemakluman saudara semua. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, dimohon menuliskan di kolom komentar. Nah, kemudian kita akan mencoba mempraktekkan bagaimana cara menanam bibit di polybag. Bahan-bahan dan alat yang kita butuhkan, yang pertama ada pengaduk, kemudian ada media tanam, yaitu tanah gembur yang bisa diambil di pekarangan ataupun di lahan-lahan. Kemudian ada pupuk kompos yang sudah difermentasikan, ini bisa beli di toko pertanian. Kemudian ada air untuk menyiram media tanam. Kemudian ada bibit, bisa menggunakan jahe. Ini sebagai minuman di kala COVID yang sangat bagus untuk melegakan tenggorokan. Kemudian ada bibit cabai. Dan yang terakhir, polybag. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menakar tanah pekarangan dan pupuk komposnya ini sehingga perbandingan menjadi 2:1 atau 1:1. Terserah sesuai dengan kebutuhan dan tersedianya pupuk kompos. Kemudian langkah selanjutnya, tanah pekarangan dan pupuk kompos kita aduk merata. Setelah kita aduk merata, kemudian kita masukkan ke dalam polybag. Nah, ini dimasukkan ke dalam polybag sampai dengan titik tertinggi polybag yang dapat dijangkau. Nah, setelah media tanah dicampur secara merata dan dimasukkan ke dalam polybag, kemudian polybag kita tekuk sehingga nanti saat hujan air tidak memenuhi bagian atas.
Dan ini kita lubangi supaya nanti airnya yang berada di atas media tanah dapat keluar melalui samping, tidak melalui bawah. Karena kalau melalui bawah, pupuknya akan hilang dan itu akan menurunkan kualitas dari tanah tersebut. Nah, langkah selanjutnya kita siram media tanam sampai basah. Kemudian kita buat lubang sedalam akar dari bibitnya. Dilubangi menggunakan jari sekitar kurang lebih 5-7 cm. Kemudian kita ambil bibitnya dan kita masukkan ke lubang yang sudah kita buat tadi. Nah, tutup tanahnya perlahan. Tutup tanah perlahan sehingga menutupi akar dari tanaman. Kemudian siram tanaman lagi hingga airnya dikira-kira bisa mencapai tanah bagian bawah. Nah, setelah itu kita rapikan tanahnya. Berikut adalah contoh dari penanaman polybag yang sudah jadi ditanam di polybag sehingga dapat ditata di lorong sayur. Ini dari jahe, bibit jahe yang sudah tumbuh, yang berumur sekitar kurang lebih 4 hari. Kemudian ini bibit cabai yang baru saja kita tanam. Penanaman ini saya rekomendasikan pada pagi atau sore hari, seperti sekarang ini yang matahari tidak terlalu menyengat. Karena jika terlalu menyengat, nanti tumbuhan akan layu dan mengalami stres. Sekian video sosialisasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.